kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu.
Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama secara online dan kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu. Tuhan, pimpin ketika kami pagi ini boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Roh Kudus-Mu menolong kami, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Pimpin kami satu persatu Tuhan, dan jauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu kami untuk berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Anak-anakku, mari kita buka Alkitab kita membaca dari Markus pasal 4, ayat 1 sampai dengan 10. Perikop ini diberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan untuk kita semua. Markus pasal 4, mulai ayat 1. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Anak-anakku sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar salah satu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan? Perumpamaan tujuannya supaya orang lebih mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan menurut penelitian dari kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada sekitar 30% pengajaran Tuhan Yesus berupa perumpamaan. Contoh, perumpamaan suatu kisah nyata, contoh domba yang nakal. Orang ngerti, oh itu domba, karena memang penduduk Yahudi pada itu jadi penggembala dan juga jadi petani. Atau sebagai cerita, contohnya gandum dan ilalang, itu cerita dan mereka semua mengerti cerita itu, sehingga tidak ada alasan untuk menyanggah perumpamaan yang Tuhan berikan, karena itu dialami mereka dan mereka semua mengetahui ini. Atau juga ada ilustrasi tentang orang kaya dan Lazarus, mereka semua mengerti itu. Nah, saya ingin gambarkan perumpamaan ini tentang penabur ini dengan sebuah, mungkin kalian pernah dengar, kebun anggur di Bantul, Yogyakarta. Tadinya daerah itu orang tidak menanam anggur, tapi ada yang coba menanam dan berhasil dengan baik, anggur yang bagus, rasanya manis. Sehingga mereka mulai menanam. Lalu biasanya mereka setelah berhasil berbuah, buah itu dijual ke pasar. Tapi ada yang punya ide, saya kira suatu terobosan yang bagus sekali.
Mereka punya ide, biarkan berbuah. Biarkan nanti orang datang, wisatawan datang, mereka petik anggur itu sendiri dan mereka akan beli anggur itu. Ide itu diterima. Sehingga akhirnya banyak orang yang mulai menanam anggur di kebun mereka sendiri. Maka daerah disebut daerah kebun anggur. Sehingga ketika wisatawan datang, mereka petik anggur yang mereka mau beli itu, lalu ditimbang dan mereka bayar harganya. Dengan adanya kebun anggur ini, penghasilan penduduk kampung itu menjadi meningkat karena banyak orang datang. Mungkin juga ada tukang parkir yang ada penghasilan buat mereka. Tapi intinya dengan adanya kebun anggur, ide yang bagus ini itu belum lama, baru sekitar akhir tahun 2019 mulai marak. Orang semua sekarang menanam anggur di daerah itu. Sehingga ada penghasilan tambahan bagi penduduk kampung itu. Saya pikir ini tidak beda dengan kebun stroberi yang ada di Bandung. Kita sudah tahu kebun stroberi sudah cukup lama ya, kita bisa ke sana, kita petik sendiri stroberinya, nanti ditimbang, kita bayar harga stroberi yang kita petik itu. Dari kedua contoh ini, antara anggur dan stroberi, ada satu yang sama. Intinya apa? Yaitu penanamnya, penanam anggur dan stroberi, inginkan apa? Pohon mereka berbuah banyak. Sehingga mendatangkan keuntungan bagi penanamnya itu. Katakanlah petani anggur itu dari untung, atau petani stroberi juga untung. Intinya sama, berbuah. Nah, kita adalah manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan Alkitab menceritakan begitu luar biasanya Alkitab ini. Maka ada yang mengatakan manusia adalah the crown of creation. Mahkota ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, berbeda dengan cara Tuhan menciptakan binatang atau hewan. Alam menciptakan binatang atau hewan dengan firman-Nya. Tapi ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, katakanlah Allah ada konferensi ilahi. Allah Tritunggal rapat membicarakan bagaimana kita menciptakan manusia. Itulah keistimewaan manusia, the crown of creation. Mahkota ciptaan Tuhan di dunia ini. Sehingga kita melihat ketika Tuhan menciptakan manusia, tentu ada tujuannya. Kenapa Tuhan ciptakan manusia di dunia? Ada tujuannya. Tapi ada satu hal yang sama. Nanti kita secara lebih jauh dari ayat Alkitab yang kita baca tadi. Intinya Tuhan inginkan kita berbuah. Ayat 9 tadi kita baca, hasilnya ada yang 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Itu ingin Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Berbuah seperti apa yang Tuhan maksudkan? Yang Tuhan maksudkan berbuah bagi manusia adalah membawa orang lain datang kepada Tuhan. Tugas kita membawa orang lain datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksudkan berbuah. Nah, bagi kita, ketika Tuhan makan 30, 60, atau 100 kali lipat, bagi kita nggak ada apa-apanya. Hanya just amount, just jumlah saja. Tapi sebetulnya ada meaning yang dalam dari situ, kalau kita mengerti budaya Yahudi. Pada umumnya, ketika menghasilkan pohon-pohon, penghasilan buah 6 kali lipat, itu yang normal, moderate, apa yang umum terjadi. Kalau 30 ya keterlaluan, berarti ini pohonnya tidak subur. Tapi kalau sampai 100 kali lipat, itu suatu keajaiban. Satu hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan mau kita, ultimate, 100 kali lipat. Ketika kita hidup ada tugas buat kita. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Bekerja menghasilkan buah berkali lipat, semaksimal mungkin. Kita lihat tadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini. Ada seorang penabur menaburkan benih. Benih itu jatuh di pinggir jalan, benih itu jatuh di tanah berbatu, benih itu jatuh di semak berduri, atau benih itu jatuh di tanah yang subur. Saya kira ini bukan menggambarkan 4 tipe manusia, tapi ini menggambarkan sikap manusia ketika mendengarkan firman Tuhan.
bagaimana sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan ini? Sungguh-sungguh atau tidak? Nah, perhatikan ayat yang ke-10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menyenangkan dia tentang perumpamaan itu. Ayat 1 dikatakan begitu banyak orang, tapi 10 sudah berkurang. Nah, berarti ada banyak yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana sikap yang benar menerima firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sikap yang benar ketika benih itu ditaburkan. Tapi sekarang kita melihat dulu sesuai dengan urutan yang Tuhan berikan di perumpamaan ini. Ada 3 sikap yang salah. Yang pertama, saya sebut hati yang keras. Apa itu hati yang keras? Nah, Tuhan Yesus menggambarkan, ini dimulai dari ayat yang ke-14, ketika para murid dan pengikutnya yang lain datang pada Tuhan bertanya, Tuhan mau menjelaskan. Jadi, Markus ini mengatakan sebetulnya, ayat 1 begitu banyak orang mau mendengarkan, tapi selesai Tuhan khotbah, mereka pergi. Mungkin just for fun mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Tapi ada sekelompok orang yang mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Mereka datang, pengikut-pengikutnya dan para muridnya itu, 12 orang itu, bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus mau menjelaskan. Ini satu hal sikap yang harus kita contoh. Kita datang pada Tuhan untuk bertanya supaya kita lebih mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka kita lihat di sini sikap pertama, sikap yang salah ketika mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama yang tadi saya katakan, hati yang keras. Di ayat yang ke-15 Tuhan menjelaskan maksudnya apa hati yang keras itu. Ketika benih itu ditaburkan, jatuh di tanah yang keras di pinggir jalan. Apa yang terjadi pada benih itu? Burung datang makan benih itu. Jadi benih itu tidak sempat bertumbuh, apalagi berakar. Tumbuh aja enggak, sudah dimakan burung. Karena jatuh di tempat yang keras dan burung datang. Dan Tuhan mengatakan, burung itulah iblis. Iblis yang secara aktif mengambil firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditebarkan pada seluruh orang, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana sikap para pendengarnya? Ada pendengar yang begitu keras hatinya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu, benih itu akan diambil oleh iblis. Sehingga kita nggak dapat apa-apa. Atau orang tanah keras itu, hati yang keras itu tidak dapatkan apa-apa dari firman Tuhan itu. Maka kita bisa melihat apa yang terjadi pada diri kita. Ketika kalian ikut ibadah seperti ini dan merasa sulit berkonsentrasi, atau kalian di kelas online, pelajaran Christian Studies, kalian sulit konsentrasi, sulit mengerti, hati-hati. Karena apa? Itulah salah satu strategi iblis yang hebat, distraction, pengalihan perhatian kalian. Hingga kalian tidak bisa fokus apa yang tentang firman Tuhan diberitakan pada kalian. Contoh, mungkin ketika sedang ibadah secara online, kalian dengarkan lagu-lagu yang keras di sekitar kalian. Sehingga lagu ini mengganggu kalian, tidak bisa konsentrasi dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Atau ketika kalian di kelas online, kalian memakai HP untuk membuka Alkitab. Di kelas pun saya sudah beritahu, sebaiknya memakai Alkitab yang dicetak seperti ini. Karena apa? Ketika pakai HP, kalian tergoda, terganggu, ingin buka, mungkin ada WA yang masuk. Sehingga kalian tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi lagi terhadap firman Tuhan diberikan, atau pengajaran yang Tuhan berikan melalui kelas-kelas online itu. Atau juga pikiran kalian yang melayang-layang. Nanti malam mau makan malam dengan papa dan mama. Sehingga ketika di kelas online, pikiran kalian tidak bisa fokus memikirin nanti malam mau makan apa ya. Atau juga
pikiran kalian tidak bisa fokus melayang-layang, masih ada tugas yang harus saya selesaikan, sehingga saya bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kita tidak bisa berkonsentrasi? Mungkin waktu kalian ikut kelas online, pikiran kalian melayang-layang, nanti malam makan apa? Atau ada tugas yang belum saya selesaikan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ketika kalian tidak berkonsentrasi, itulah benih jatuh di tanah yang keras. Hati kalian menjadi keras, tidak bisa menerima firman Tuhan. Benih itu ditaburkan dan iblis mengambil benih itu, sehingga kalian tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua adalah hati yang dangkal. Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini, benih itu ditaburkan, jatuh di tanah yang berbatu, sehingga tidak ada akar sama sekali. Betul, orang itu mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan penuh sukacita, tetapi tanpa kedalaman iman. Ya, sekedar menerima saja. Mungkin kita bisa ambil sebagai analoginya, orang mau beribadah karena pengkhotbahnya yang bagus, atau karena pengkhotbahnya bisa memberikan PPT yang bagus, PowerPoint yang bagus, sehingga kepingin melihat, kan datang. Dan kan masa sukacita melihat PPT yang bagus itu. Atau juga kalian mau datang karena ingin mendengarkan kor paduan suara yang indah, karena masa terhibur dan masa sukacita karena mendengarkan paduan suara, bukan firman Tuhannya. Nah, saya gambarkan seperti kita kalau minum minuman, ada tablet itu ya, yang warna kuning itu, ditaruh di segelas air, lalu ya, udah selesai, tabletnya hilang, air minumnya berubah kuning atau warna seperti orange, diminum. Atau seperti soda, selesai dibuka, dituangkan di gelas, sodanya hilang, menjadi biasa lagi, tidak ada apa-apanya. Nah, itulah orang Kristen yang happy. Happy tapi apa? Begitu happy-nya hilang, imannya juga hilang. Udah selesai ceritanya. Saya dengar paduan suara, selesai, nggak ada apa-apanya lagi. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini? Hati yang dangkal itu, maka perlu iman yang kuat, berakar pada Tuhan Yesus, bukan pada perasaan kalian. Ketika kalian mau datang kepada beribadah, datang kepada Tuhan, ingat pertama kita datang kepada Tuhan Yesus, bukan mau sekedar melihat orang lain, bukan mau sekedar kita berhappy ria, bukan. Tadi iman kita tidak tergantung kepada perasaan kita. Yang ketiga, hati yang berantakan. Firman Tuhan mengatakan benih itu jatuh di tanah yang baik dan tumbuh. Tetapi tanah itu tidak hanya menumbuhkan benih yang baik itu, tapi juga ada ilalang, rumput liar juga sama-sama bertumbuh. Apa yang terjadi? Kalian mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab dengan baik, rajin, tapi ketika ada yang ingin mengajak kalian keluar, hangout, jalan-jalan, kumpul-kumpul, kalian lupakan semua firman Tuhan itu. Artinya apa? Firman Tuhan sudah kalian pupuk, yang kalian sudah mencoba menumbuhkan itu, akhirnya tidak tumbuh. Karena banyak hal lain yang menyebabkan firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hidupmu. Hal-hal lain. Maka kita perhatikan ayat 19, apa yang Tuhan Yesus katakan, ayat 19 ya, kita baca di sini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yesus mengatakan ada 3 hal di sini. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan lain. Kita mengerti semua, ketika ada kekhawatiran dalam hidupmu, maka apa yang terjadi? Kesehatan spiritualmu akan menjadi terganggu. Susah konsentrasi, susah untuk datang pada Tuhan. Kesehatan spiritual terganggu
karena kekhawatirannya menghimpit hidupmu. Atau yang kedua, tipu daya kekayaan. Artinya apa? Alkitab tidak mengatakan itu hal yang dosa, yang jahat, bukan, tapi hatimu yang terikat pada kekayaan itu yang berdosa. Nah, apa sih tipu daya kekayaan itu? Alkitab menjelaskan tipu daya kekayaan itu adalah apa? Ada yang menipu kalian dengan kekayaan ini. Contoh, orang mengatakan ketika banyak duit maka kamu akan happy. Belum tentu. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang konglomerat, orang yang hebat-hebat, orang kaya, artis ternama, toh mereka tidak happy hidup mereka. Jadi duit tidak menjamin seseorang bisa happy. Atau ada yang mengatakan banyak duit semua masalah akan hilang. Belum tentu juga. Banyak orang juga yang tetap bermasalah hidup mereka sekalipun duitnya banyak. Jadi Alkitab mengatakan tipu daya kekayaan, maka hati kita jangan tergantung pada kekayaan itu. Dan yang ketiga, keinginan-keinginan yang lain yang tidak sesuai dengan Tuhan itu akan menyebabkan kita lari dari Tuhan. Maka tadi saya katakan yang ketiga, hati yang berantakan. Hati yang tidak bisa fokus datang pada Tuhan. Berantakan kan dihimpit, diganggu oleh tiga hal ini. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan lain yang di luar kehendak Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh fokus menerima firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh fokus apa yang ada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka benih yang taburkan itu akan terus bertumbuh di dalam hidupmu. Sekarang kita akan melihat bagaimana sikap yang mendengarkan firman Tuhan. Sikap yang benar menerima benih itu dengan baik. Kalau tadi digambarkan ada tiga hal. Hati yang keras, hati yang dangkal, hati yang berantakan, itu sikap yang salah. Sekarang kita belajar sikap yang benar. Sikap hati yang benar adalah yang keempat, yaitu hati yang produktif. Produktif berarti artinya bisa menghasilkan sesuatu atau di dalam Alkitab berkatakan berbuah. Maka Tuhan mengatakan ketika benih itu jatuh tanah yang baik, maka dia akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 6 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kita tidak mengerti dengan jelas apa yang dimaksud 30 kali lipat. Kemungkinan, penafsir mengatakan kemungkinan ketika benih ditimbang, katakanlah menabur benih 1 kilo, diharapkan nanti hasilnya bisa menjadi 60 kilo. Itu yang rata-rata. Syukur kalau bisa 100 kilo. Nah, itu ada yang menafsirkan demikian. Jadi jumlah yang dihasilkan dari benih yang ditaburkan. Nah, kita tidak akan mempermasalahkan itu, tapi yang ingin ditekankan adalah yang pertama, produktif. Hati yang produktif. Bagaimana supaya bisa produktif itu? Yang jelas firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah firman Tuhan dengan penuh perhatian. Kok tadi kita sudah melihat tidak bisa konsentrasi. Banyak gangguan dari luar itu. Maka sekarang yang benar agar produktif, dengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Kita menjadi pendengar yang aktif. Apa yang dikatakan orang lain kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya berikan contoh ketika kita sebagai pasien di rumah sakit, lalu dokter datang, ya Anda boleh pulang ke rumah besok pagi. Tetapi ada yang harus diperhatikan. Nah, ketika dokter mengatakan ada yang harus diperhatikan, saya mengamati orang-orang yang di rumah sakit itu, ketika dokter mengatakan ada yang harus diperhatikan, ada yang mencatat, atau pihak keluarga yang penuh keseriusan mendengarkan apa yang dikatakan dokter. Misalkan dokter katakan, nanti jangan lupa ini makan 3 kali sehari. Jangan lupa makan yang teratur dan seterusnya. Dicatat oleh sang pasien atau keluarga pasien. Karena tahu ini pesan yang penting. Maka ketika ingin produktif, sungguh-sungguh perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Einstein pernah mengatakan, a short pencil is better than a long memory. Einstein mengatakan yang penting kalian catat.
walaupun dengan pensil yang pendek, tapi lebih baik daripada hanya sekedar diingat-ingat. Memori, berapa lama sih kita bisa mengingatnya itu? Tapi kalau dicatat, akan tidak terlupakan dan setiap saat bisa kalian baca lagi. Maka penting sekali dengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Hal yang kedua, supaya produktif, harus ikuti perintah Tuhan, laksanakan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau perlu, catat. Ketika kalian bersatu teduh bersama, baca firman Tuhan, lalu ada sesuatu yang berbicara kepada kalian, catat itu dan laksanakan itu. Nah, Tuhan ingin berbicara padamu secara langsung dan perlu dicatat supaya kalian bisa produktif. Dan yang ketiga, sebarkanlah firman Tuhan secara terus-menerus. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan perintah Tuhan dengan segera itu, ada kuasa yang menyertai kalian. Ada kuasa sehingga firman yang kalian beritakan itu tentu punya pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang lain yang kalian temui. Ada sebuah contoh, ada seorang pastor atau hamba Tuhan di Zimbabwe, di Afrika sana, namanya Pastor Gaylord Kambarami. Selain dia seorang pastor, mengembalakan suatu jemaat, dia juga punya posisi sebagai Sekretaris Jenderal Bible Society. Kalau di Indonesia ya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang bertugas untuk mencetak Alkitab di Indonesia. Nah, tugas Pastor Kambarami ini adalah membagikan Alkitab kepada orang-orang lain. Dia sebagai seorang sekjen, Sekretaris Jenderal. Suatu hari, waktu dia membagikan Alkitab ini, Alkitab Perjanjian Baru, ada seorang pemuda yang bersikap menantang pada dia. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, pastor, Kambarami tetap ingin memberikan Alkitab. Orang muda ini berkata kepada Pastor Kambarami, "Aku mau Alkitabmu, tapi kamu harus tahu, Alkitab itu akan aku sobek selembar demi selembar untuk aku pakai sebagai rokok. Aku isi tembakau, aku linting, aku bakar, aku akan merokok." Kambarami bingung, diberi atau tidak. Ada anak muda yang menantang ini. Tapi dia dengan tenang mengatakan, "Oke, aku mengerti anak muda, apa menjadi keinginanmu. Tapi ada satu permintaanku. Ketika kamu ingin membakar lembaran Alkitab ini untuk jadikan rokok, baca terlebih dahulu apa yang tertulis di Alkitab yang ingin kamu bakar itu." Oke, anak muda itu mengatakan demikian. Oke. 15 tahun kemudian, ada sebuah konferensi, Pastor Conference di Afrika sana, dan banyak gembala-gembala semua datang karena Pastor Conference. Ada salah seorang pembicaranya, waktu melihat Pastor Kambarani yang ikut datang, karena dia sebagai sekjen dari Bible Society di Afrika, pastor pembicara mengatakan, "Inilah hamba Tuhan yang setia." Lalu dia menceritakan kisahnya. 15 tahun yang lalu ketika Pastor Kambarami memberikan aku Alkitab. Dan aku bakar Alkitab itu lembar demi lembar. Jadi aku sudah merokok kitab Matius selesai. Teruskan kitab Markus, teruskan kitab Lukas. Sekarang saya mulai membakar kitab Yohanes. Tapi sampai ke Yohanes 3:16, aku berhenti. Tidak sanggup lagi membakar firman Tuhan. Tidak sanggup lagi membaca Alkitab karena ada ayat yang jelas mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka saya menangis, saya berlutut, saya bertobat kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon ampun. Aku menyerahkan hidupku untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga sejak saat itu, aku menjadi hamba Tuhan. Aku studi, ambil sekolah tinggi teologi, dan aku menjadi hamba Tuhan.
Dan aku bersyukur Tuhan berikan aku kesempatan hari ini boleh bertemu dengan orang yang memberitakan firman Tuhan kepadaku. Anak-anakku sekalian, kita sini melihat betapa besarnya kuasa firman Tuhan itu. Lalu apa artinya inti perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini? Inti perumpamaan itu yang mengatakan, jadilah kalian pendengar yang berbuah. Bagaimana cara berbuah? Jika kalian menyebarkan firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan di khotbah dia ayat yang ke-9. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berkali-kali Tuhan mengatakan, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Dalam keadaan sadar, ketika orang mendengar firman Tuhan itu, fokuslah mendengar firman Tuhan itu. Dan bersedialah dipakai oleh Tuhan untuk berbuah. Seperti petani anggur, seperti petani stroberi. Mereka selalu menginginkan pohon yang mereka tanam berbuah banyak. Mereka inginkan supaya pohon yang dirawat itu sungguh-sungguh berguna bagi mereka yang menanamnya. Bagaimana dengan kita? Tuhan ciptakan kita sebagai manusia, the crown of creation. Sudah selanya bukan? Kita berbuah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau setia. Kami yang tidak setia. Ketika kami tidak fokus mendengar firman-Mu, Engkau tetap dengan kasih-Mu mengajak kami untuk datang kepadamu. Menuntun kami untuk boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Karena Tuhan, biarlah firman-Mu siang hari ini boleh menolong kami untuk melihat betapa kasih Tuhan yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kami, manusia ciptaan Tuhan, mahkota ciptaan Tuhan di dunia ini. Bila kami boleh hidup berbuah, menghasilkan buah selama kami hidup, sampai Tuhan panggil kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.